kita. Lama memang belum pas kita datang tahun 2015. Oh belum. Siapa sosok Daeng Lala? YouTuber pemilik kanal YouTube dengan 537.000 subscriber dari Pantai Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ia lahir dan besar di Kampung Lipu Morikana, April 1984 silam. Nama aslinya Lala Belaka. Nama dengan huruf sederhana ini memang tipikal nama warga kampung di gugus kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Sematan Daeng di depan namanya dipakai saat tinggal di Kota Makassar tahun 2015 hingga 2018 lalu. Kata Daeng itu saya pakai karena itulah akun Facebook pertama saya buat di Makassar, kata dia. Inisiatif nama depan itu juga karena pertimbangan Daeng adalah nama sapaan untuk manusia pekerja dari wilayah timur Indonesia. Ia adalah anak kedua dari 4 saudara pasangan nelayan, tukang kayu, dan ibu rumah tangga. Ayahnya Lahewu pernah menjadi satpam di depot Pertamina Terminal BBM Bau-Bau di Sula Betuambari sekitar 2,3 km dari pusat kota Bau-Bau. Ibunya Wahima juga masih kerabat ayahnya di Lipu. Daeng besar bersama sekitar 1000-an keluarga kampung Lipu sekitar 1,7 km dari Pantai Lakeba. Mata pencarian warga di sini tidak tetap, tapi punya kebun. Bisa tukang batu, tukang kayu, dan mencari ikan untuk dimakan dan dijual di pasar. Kata Latuba, tetangga Daeng Lala yang bekerja jadi satpam di sebuah rumah hiburan di sekitar Pantai Lakeba. Walaihu, pemilik kedai kopi dan kue di dekat Pondok Pancing Daeng Lala, mengisahkan sejak kecil Daeng Lala termasuk anak patuh dan selalu membantu orang tuanya memancing di laut. Daeng Lala adalah alumnus SD Negeri 1 Katobengke dan SMP 3 Katobengke Bau-Bau. Daeng Lala termasuk anak gigih yang dipaksa untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Seperti 90% warga Lipu, kelahiran 1960-an dan 1970-an. Ayah dan ibu Daeng Lala sudah bangga jika tamat sekolah dasar. Dengan nilai bagus di SMP, Daeng Lala sempat lulus di SMA 3 Bau-Bau. Namun, karena juga ikut membantu ekonomi keluarga, dia mendapatkan ijazah sekolah menengah atas di SMA Batara Guru. Ini salah satu sekolah swasta tertua di Pulau. Setamat SMA 2003, Daeng Lala juga melanjutkan kuliah di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Bau-Bau. Saat kuliah, kegigihan Daeng Lala untuk bertahan hidup sesuai ilmunya, ia mendirikan jasa pengetikan dan rental komputer. Rumah panggung orang tuanya di Kampung Lipu Katobengke Jalan Dayanu Ihsanuddin, Bau-Bau diubah jadi ruang pengetikan. Ilmu instalasi komputer jaringan dan teknik mengetik 10 jari. Dia menyasar mahasiswa dan pelajar yang ngekos di sekitar kampungnya. Kadang saya dan dia bergadang sampai subuh untuk ketik pesanan tugas mahasiswa, kata Haryanto, salah seorang tetangga Daeng Lala. Dengan pendapatan tetap, dia juga sudah menikahi kerabat sekaligus tetangganya Vika. Selepas kuliah, dia pun diterima bekerja sebagai logistik dan suplai BBM di kantor Pertamina Bau-Bau tahun 2011. Karirnya menanjak. Dia mengurusi suplai dan pembelian BBM untuk wilayah Bau-Bau dan timur Indonesia. Tahun 2016, Daeng Lala pun mendapat tugas kerja ke Makassar. Saya sempat tinggal di lorong dekat asrama Brimob KS Tubun dekat Pasar Senggol, lalu pindah ke Rapocini, kata dia. Tahun 2019, dia ditugaskan kembali ke Bau-Bau dan melayani suplai BBM industri nikel dan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah, ke Ternate hingga ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum pandemi corona menghantam dunia, dia kembali ke Bau-Bau dan menghabiskan waktu untuk memancing. Awalnya dia sewa perahu milik nelayan untuk menyalurkan hobi lamanya. Awalnya juga dia menggunakan pancing modern.
Stick, reel, dan alat pancing impor dia beli dengan harga 3 hingga 4 kali lipat dari harga di Pulau Jawa dan Makassar. Di sini dia mulai membuat channel YouTube Dayang Lala. Konten yang diupload masih sederhana dan seputar memancing di perahu. Tanpa sengaja, saat air laut Pantai Lakeba surut di malam hari, dia ikut menangkap ikan bersama beberapa nelayan tradisional tetangganya. Bukan alat pancing dan kail, si nelayan membawa tombak dan lampu penerang chargeable. Keesokan harinya, video ini diunggah bersama video cara memancing ikan dengan teknik handliner. Umpannya ikan hidup sebesar jari telunjuk orang dewasa. Kurang dari 24 jam video itu sudah booming. Penontonnya kebanyakan dari Malaysia dan Singapura. Saya kaget, kata dia. Belajar dari teknik memancing tradisional dengan bersama tetua kampung, itulah Dayang Lala mulai serius. Konten-konten garapannya hanya seputar memancing, mengolah makhluk hidup laut dan pesisir, dan cara memasaknya jadi makanan rumah tangga ala Buton dan kepulauan tukang besi dan nelayan manusia bajo. Dan sukses jadi konten kreator itu pun baru dimulai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.